Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu para viewers di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Pada video kali ini, channel kesayangan kita akan mengangkat judul Tuturan Penutur Afasia Agramatik Berbahasa Indonesia. Jadi ini sebetulnya lebih datanya lebih berasal dari orang dewasa ya Bapak Ibu, tapi ada kemungkinan yang besar bahwa data atau fitur-fitur yang nanti kita bicarakan ini bisa ditemukan juga pada anak-anak yang mengalami specific language impairment. Baik, kita mulai. Paparan atau penjelasan kali ini didasarkan pada tesis master dari Karisma Ulinuha tahun 2021 dan disertasi doktoral dari Harwinta Anjarningsih tahun 2012. Nah, di slide ini Bapak Ibu kita melihat beberapa alasan ya kenapa kita perlu mencari tahu ya, kita perlu mengetahui fitur-fitur atau tuturan pada afasia agramatik bahasa Indonesia. Ya, jadi ini tidak semua alasan ya Bapak Ibu ya, saya hanya mengangkat 3 yang menurut saya cukup penting. Alasan yang pertama yaitu membantu proses pembuatan materi terapi wicara. Jadi materi di sini bisa berarti materi kegiatannya, materi terapinya, begitu ya. Lalu bisa juga berarti nantinya untuk assessment ya dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu persis ya kita akan membuat yang sesuai. Nah, alasan yang kedua tentu saja kalau kita tahu kesulitan macam apa gitu ya yang dihadapi oleh para penutur ini ketika mereka berbicara, ini bisa memberi pemahaman kepada keluarga atau kepada tenaga medis atau kepada tetangga begitu ya yang membantu mengurus klien ini atau anggota keluarga ini yang mengalami afasia agramatik. Nah, jadi sebetulnya untuk para klien dengan afasia agramatiknya sendiri ini juga sangat baik gitu ya karena mereka bisa paham, oh berarti memang wajar saya mengalami masalah seperti ini. Saya tidak boleh menjadi stres, saya tidak boleh menjadi terlalu kecewa, karena nanti kalau saya tidak bisa mengelola emosi, saya justru akan mengalami gangguan bahasa yang lebih parah misalnya. Ya, jadi ada pemahaman seperti itu. Dan kemudian untuk keluarga, ya dengan pemahaman seperti ini mereka bisa mendudukkan kekhawatiran mereka, stres mereka, begitu ya, pada posisi atau tempat yang sesuai, gitu ya. Jadi memang penutur dengan afasia gramatik ini nanti kita lihat ya kalimatnya nanti akan menjadi pendek-pendek, akan menjadi banyak ketidaksempurnaan secara tata bahasa, ya. Bukan berarti keluarga misalnya tidak bisa mengurus begitu ya atau kurang mengajak ngobrol atau bagaimana, tapi memang karena ada sumber daya di otak yang terganggu begitu ya. Nah, jadi pemahaman dua arah dari yang mengurus kemudian dari yang mengalami afasia agramatik ini mudah-mudahan membantu menciptakan suatu lingkungan interaksi yang sehat begitu. Nah, alasan ketiga kenapa kita perlu tahu fitur-fitur bahasa pada tuturan afasia agramatik adalah untuk membantu mengembangkan instrumen tes untuk diagnosis.
ya karena ini sangat terikat atau sangat berkaitan dengan bahasa Bapak Ibu. Jadi instrumen tes itu tidak bisa serta-merta misalnya secara sangat sederhana diterjemahkan gitu ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, karena setiap bahasa itu mempunyai keunikan, jadi kita harus mengetahui ya apa yang terjadi pada kalimat-kalimat yang diucapkan atau dituturkan oleh orang-orang dengan afasia agramatik ya supaya nanti instrumen tesnya lebih akurat ya untuk mendiagnosis keberadaan afasia agramatik. Baik, lanjut untuk afasia agramatik sendiri secara umum pada berbagai bahasa ya kita melihat adanya kendala pada produksi dan pemahaman kalimat ya, terutama terkendala pada tata bahasa atau grammar. Ya, kemudian adanya kalimat yang pendek dan sederhana pada tuturan orang-orang atau para klien dengan afasia gramatik. Kemudian satu hal juga yang ditemukan di lintas bahasa adalah kecepatan bicara atau kelancaran ya yang rendah. Nah, ini dengan kata lain tuturan yang diucapkan itu pelan-pelan Bapak Ibu ya, kata-katanya satu-satu tidak lancar. Nah, ini secara umum. Kemudian untuk bahasa Indonesia sendiri, ya berdasarkan 2 karya tadi yang sudah disebutkan di depan, fitur-fitur tuturan agramatiknya seperti apa ya? Mari kita lihat. Pertama adalah kendala pada produksi imbuhan. Ya, jadi kendala ini secara lebih rinci adalah kita bisa melihat adanya preferensi atau kecenderungan untuk memproduksi verba dalam bentuk kata dasar. Ya, jadi misalnya lari atau duduk begitu ya, bentuk kata dasar tanpa imbuhan. Nah, kemudian kendala yang juga terlihat adalah kegagalan untuk memproduksi imbuhan secara lengkap ya pada verba berimbuhan ketika para penutur dengan afasia agramatik ini berusaha untuk memproduksi imbuhan ya jadi tidak lengkap misalnya pada kata membersihkan. Nah, yang muncul adalah hanya membersih. Jadi kannya gagal untuk diproduksi. Lalu terkait juga kendala pada produksi imbuhan adalah pengulangan verba yang berimbuhan tidak lengkap dalam satu kalimat. Ya, jadi misalnya ada kata membersih tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini diulang 2 kali, 3 kali begitu. Tetap tidak ada kannya. Nah, di satu sisi ini memang kita melihat ada kegagalan begitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya kita melihat adanya usaha ya untuk mengakses imbuhan ya, tapi belum tentu kemudian sukses ya yang dibuktikan dengan tetap tidak adanya imbuhan atau akhiran kan ya pada kata membersihkan. Selanjutnya, fitur yang kedua adalah kendala pada produksi bagian kalimat. Nah, bagian kalimat di sini adalah yang disebut subjek, kemudian objek, ya, dan yang terjadi adalah adanya penghilangan, gitu ya. Jadi misalnya saya membersihkan kamar, begitu, ya. Saya membersihkan kamar. Nah, paling banyak terjadi adalah penghilangan subjek. Jadi saya tidak ada ya membersihkan atau membersih kamar. Ya, ini terjadi. Dan ini bisa jadi kemudian membingungkan ya kalau subjeknya terlalu banyak dihilangkan. Kemudian yang kemudian terjadi secara lebih sedikit ya atau frekuensinya lebih rendah adalah penghilangan objek kalimat. Ya, jadi misalnya saya membersihkan apa? Nah, itu tidak disebutkan ya, ada penghilangan. Nah, terakhir juga terjadi penghilangan subjek dan objek
ya. Jadi yang kemudian dituturkan adalah hanya membersihkan. Ya, siapa yang membersihkan, apa yang dibersihkan itu tidak ada, ya. Nah, yang seperti ini kemudian menjadi lebih membingungkan. Nah, di sini sebetulnya yang terjadi adalah kendala pada produksi kalimat secara lengkap gitu ya, karena memang sumber daya di otak terganggu begitu Bapak Ibu ya, disebabkan oleh stroke-nya. Nah, jadi kita bisa melihat kemudian secara realnya adalah panjang kata yang lebih pendek atau panjang kalimat yang lebih pendek ya, karena banyak kata yang dihilangkan. Kendala selanjutnya adalah kendala pada referensi waktu. Pada tuturan orang-orang dengan afasia agramatik bahasa Indonesia, ya terjadi semacam semacam kondisi yang bertolak belakang begitu ya Bapak Ibu pada verba dibandingkan pada kata-kata yang menunjukkan waktu. Nah, verba tadi kita sudah bahas, misalnya duduk, makan, ya membersihkan, ya seperti itu. Lalu kata-kata yang menunjukkan waktu, misalnya sedang atau sudah atau nanti, begitu ya. Nah, ketika orang-orang dengan afasia agramatik di sisi lain, ketika para penutur dengan afasia agramatik ini menunjuk atau memproduksi kata-kata yang menunjukkan waktu, ya verba yang diproduksi, ya jenisnya atau ragamnya, begitu ya, menjadi lebih terbatas. Ya, jadi akan ada kemudian pengulangan pada verba-verba yang disebutkan ya jadi ragamnya ya ini menjadi itu saja verbanya ya ketika banyak digunakan kata-kata seperti sedang, akan, atau nanti, atau besok begitu ya jadi ada semacam apa ya kesulitan ya untuk bisa memfokuskan pada dua ini ya yang terjadi adalah kemudian fokus hanya pada satu ya verba atau kata-kata yang menunjukkan waktu. Nah, berdasarkan tiga kendala tadi ya yang sudah dibahas Bapak Ibu para viewers, kita sebetulnya bisa kemudian bertanya ya kita bisa kemudian tergelitik untuk bertanya bagaimana dengan fitur pada afasia lain ya jadi ketika penutur bahasa Indonesia itu mengalami afasia jenis lain nah bahasanya bagaimana nah ini juga menarik ya karena kalau Bapak Ibu mengikuti diskusi terkait afasia ini sebetulnya adalah gangguan yang memiliki atau suatu kondisi yang memiliki cukup banyak jenis begitu ya ada afasia gramatik ada afasia Wernicke ada afasia konduksi dan sebagainya nah ini bagaimana bahasanya ya nah lalu yang tadi sudah sempat disinggung di awal ya pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah bagaimana dengan fitur atau kendala pada tuturan anak dengan specific language impairment. Ya, kita tahu bahwa kendala pada specific language impairment dapat berkaitan dengan tata bahasa. Nah, kalau kemudian itu terjadi, bagaimana?
Ya, tuturan-tuturannya bagaimana? Kendalanya bagaimana? Apakah ada persamaan dengan tuturan orang dewasa yang mengalami afasia gramatik, atau ada yang sama, ada yang berbeda, atau sama sekali berbeda? Nah, ini satu pertanyaan saya rasa yang juga sangat penting untuk bisa dijawab ya oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Baik, kita sudah sampai di akhir video, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya berdoa semoga kita semua sehat, ya kita semua bisa terhindar dari afasia. Tapi tentu saja jika ada rekan-rekan kita, keluarga kita yang mengalami afasia, terutama yang agramatik, mudah-mudahan info pada video kali ini bisa membantu untuk memberi stimulasi yang sesuai ya untuk kemudian bisa merehabilitasi kemampuan bahasa dari keluarga atau teman-teman kita tadi. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.